Waduh. Tutup Meng. Ikut nutup. Waduh. Saya sebetulnya bangunan sudah ada 30 tahun terbengkalai. Jadi banyak pohon-pohon merambat dan bahkan ada konten kreator yang masuk ke sini melihat penampakan. Terus lari, akhirnya rumah kuntilanak katanya. Aduh, kuntilanaknya mana? Kalau jin iya gitu menyerupai. Nah ini ada Meng besar. Tuh. Ada suara apa lur? Ada jin yang bertasakul dari bentuk halus ke bentuk kasar, menyerupai apa yang banyak orang pikirkan yang sudah lihat tuh. Tuh. Ya kelihatan nggak? Kuntilanak merah. Apalagi memang bangunan-bangunan yang lama seperti ini tuh. Ya udah pasti lah ada jin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ala nikmatillah. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Seluruhku dimanapun kalian berada, semoga kalian semuanya sehat selalu, sehat pikirannya, sehat hatinya, dan selalu memiliki niat-niat yang baik untuk kedepannya. Berkah alhamdulillah seluruhku semuanya. Ini keadaan memang tengah malam, cuman pinggir jalan gitu. Jadi banyak kendaraan berlalu lalang. Kembali lagi bersama saya Kang Periaha tentunya di menguak kebohongan konten mistis. Ya. Seperti yang kalian lihat, saya sebetulnya jauh-jauh hari sudah datang juga ke lokasi ini untuk survei lokasi, melihat keadaan suasana di sore hari gitu. Ya, nanti kita explore tempat ini. Nah jadi lur, ini keadaan di malam hari ya. Alhamdulillah saya masih diberikan umur yang panjang dan semoga diberkahkan. Jadi saya bisa mengeksplor. Ini terlalu terang ya. Nah segini bisa mengeksplor tempat ini untuk niat edukasi seperti itu ya. Jadi ini tempatnya untuk rumornya ini sebetulnya bangunan sudah ada 30 tahun terbengkalai. Jadi banyak pohon-pohon merambat dan dikatakan oleh konten kreator mistis yang pernah datang ke lokasi ini disebutnya rumah kuntilanak katanya. Aduh, kuntilanaknya mana? Kalau jin iya gitu menyerupai. Nah ini ada Meng. Hei, temenin saya Meng ya. Kita explore tempat ini Meng. Kalau jin menyerupai apa-apa yang dibicarakan atau rumor yang beredar di masyarakat, itu bisa ya, bisa terjadi dari partikel gumpalan energi yang mewujudkan dari apa yang kalian pikirkan lewat sugesti dan timbulnya imajinasi berupa fisik seperti itu. Ini kalau agak berisik mohon dimaklumi ya. Ini dikatakan rumah yang sudah sangat lama terbengkalai. Di atasnya pun banyak pepohonan lur. Nah itu banyak pepohonan. Ini dikatakan rumah kuntilanak katanya. Dan kebetulan memang akses ke jalan raya cukup dekat. Jadi posisinya agak kota gitu.
posisinya agak kota, jadi banyak kendaraan yang lalu lalang, kendaraan cepat. Meng, hei. Nah, ini teman saya lur, nemenin. Oke, Meng. Nanti tak gaji ini ikan. Nah, ini sebetulnya agak cukup rawan ya, bahaya sebetulnya. Bahayanya kenapa gitu? Ini banyak bangunan-bangunan yang gampang jatuh sebetulnya. Ini sudah cukup lama soalnya usianya. Bahkan ada konten kreator yang masuk ke sini melihat penampakan terus lari. Aduh, dikatakan juga rumah psikopat katanya lor. Ini wajar sih, coba keadaannya. Waduh, dikhawatirkan ada ini apa lur, dinosaurus tanpa kaki. Aduh, paham nggak dinosaurus tanpa kaki? Soalnya malam hari juga, ini tengah malam. Walaupun memang ke akses jalan sekitar 200 meteran, cuman kan dikhawatirkan ini banyak reruntuhan gitu, reruntuhan, dan di atasnya pun rawan, dikhawatirkan ada yang jatuh gitu lur. Saya mencoba explore aja lah. Ini di sini tuh ada pohon besar tuh. Ini pohon besar ya, pohon apa tuh, ada yang tahu nggak? Cukup besar. Tuh, ada suara apa lur? Nah, ada hal yang jatuh, mungkin buah ataupun ranting. Kalau pikiran kalian negatif, kata saya juga sering saya ulas di beberapa konten saya, tentu akan timbul sugesti pikiran yang ngaco gitu. Dari sugesti kalian itu akan menimbulkan imajinasi berupa bentuk fisik. Nah, ada jin yang bertasakul dari bentuk halus ke bentuk kasar, menyerupai apa yang banyak orang pikirkan, yang sudah sering saya bahas gitu lur. Ya. Dan mungkin di sini ada jin muslim, kita ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keselamatan, keberkatan, rahmat yang turun untukku dan untuk hamba Allah yang soleh. Hamba Allah yang soleh siapa? Sering saya katakan banyak. Ya, banyak. Bisa juga dari kalangan bangsa jin muslim. Meng, hei. Ini kucing dari tadi ngikutin, bukan punya saya, nggak tahu ini. Meng, mau nemenin? Waduh, mau ditemenin kayaknya. Ini di sini. Saya sudah taruh kursi, soalnya berat, biasanya suka saya bawa di tas. Ini di tas ini nih, yang saya gandong. Sekarang sudah saya taruh nih. Soalnya saya apa-apakan sendiri loh. Ini susah. Ini pegang tripod berat, apalagi bawa kursi untuk duduk. Soalnya kan kotor ini kalau tempat-tempat seperti ini. Jadi saya taruhlah kursinya. Ini pohon merambat besar. Coba kalian lihat tuh. Tuh. Ya, kelihatan nggak? Kelihatan nggak tuh? Pohon-pohon yang merambat sudah besar. Itu ada buah apa ya di atas pohonnya? Nggak tahu, saya kurang paham. Ini memang bangunan sudah lama. Rumornya apa, Kang? Seperti biasa, apa yang dipikirkan banyak orang. Kuntilanak merah. Apalagi memang bangunan-bangunan yang lama seperti ini tuh. Ya udah pastilah ada jin. Nggak mungkin nggak ada. Tuh. Kalau orang yang paranoidan menginjak sesuatu dan suaranya keras, langsung takut. Cuman kan kalau orang yang paham spiritual yang benar, tidak menyimpang dan didasari dengan ilmu hikmah, saya yakin tidak ada ketakutan baginya, melainkan mereka itu selalu bersandar dan tawakal, menyandarkan segala perkaranya kepada Zat Ilahi Robbi, Rabbul Alamina, Tuhan semesta alam, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi biasa aja. Kita kesini kok niat explore, nggak usah bawa tim karena bukan rekreasi. Sudah sering bahas, sering saya sindir gitu. Beli-beli kostum kayak gitu, terus menampakkan di sana, contohnya gitu. Ngapain? Adapun memang real penampakan, biarkan mereka kan jin. Ya, asal kalian bersandar kepada Allah itu aman-aman aja. Gitu. Ya, paham sampai sini? Udahlah. Apa yang mau dieksplor coba? Apa yang mau dieksplor? Susah.
Ini kurang terang ya, coba kita terangin dulu. Ini si meong lagi ngapain coba tuh. Meng, hei, dari tadi di situ pindah kayaknya, pindah ke sana, pindah ke sini. Kalau diterangin gini kan senternya terang tuh, kelihatan daun-daun yang merambat di atas tuh. Kalau ada penampakan ya wajar, memang ini tempatnya. Rumah kalian juga sering saya sindir, sering saya bahas. Ketika jarang dipergunakan untuk ibadah, rumah kalian akan sepi layaknya kuburan. Maksud sepi di sini ya, udahlah bahasa gampangnya, terkandung aura atau energi negatif di rumah kalian. Jadi sering-seringlah pakai taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah dengan qiyamul lail, apapun itu, dengan baca Quran. Qiyamul lail itu sholat malam, ya, tengah malam berzikir. Itu aja udah. Kalau kayak gini ya udah pasti banyak jin, Lur. Cuman ketika orang yang paham ilmu kebatinan atau ilmu hikmah, pemahaman spiritual yang baik, nggak usah, tenang aja. Dan untuk konten kreator yang membahas tentang horor ataupun langsung datang ke tempat melihat hal-hal horor, saya tekankan ketika kalian membawa nama-nama agama ataupun nama budaya, jangan disangkut pautkan lah, jangan merusak lah. Terutama yang membawa nama-nama agama, ya, label agama. Jangan kalian merusak akidah dan memperkeruh, ya, tauhid seseorang. Kasih edukasi yang baik itu. Capek, Lur. Ini saya sudah menyiapkan kursi. Ya, nah ini kursinya. Saya akan taruh dulu kameranya di mana ya enaknya. Kita akan taruh kamera, kita jeda dulu videonya. Meng, hei, itu kucing coba. Kita taruh dulu kameranya. Lebih tepatnya handphone, saya pakai handphone, Lur. Ini sudah saya simpan ya. Jelas nggak segini kira-kira? Bener-bener ini kucing ngikutin dari tadi, Lur. Beneran. Meng, hei, Meng, tuh. Sini. Mau ikut explore nggak? Hei, Joni, si Joni. Saya nggak bawa apa-apa, Meng. Nanti kita ke depan cari. Susah juga, udah malam, yang jualan nggak ada. Ini apa ya di atasnya? Meng, keterangan ya. Saya kurangin. Kita sambil duduk, Lur, sambil saya istirahat juga. Kita bincang-bincang santai dulu aja lah. Kita memposisikan kamera dulu. Ribet sebetulnya ini kalau bawa tim rekreasi namanya itu. Oke, kita santai dulu. Aduh ya Allah, saya keringetan. Sini, Meng, sini. Jadi gitu, Lur, ya. Ini sambil istirahat, menikmati suasana rumah yang sudah terbengkalai lama, yang katanya angker, banyak penampakan. Disebutnya rumah kuntilanak bahkan, karena memang banyak penampakan. Saya bisa mewajarkan, bisa kalau untuk itu. Soalnya kan ini titik energinya pun luar biasa besar. Pas tadi di pohon yang merambat ke atas, lumayan gitu. Kalau melihat saya nggak bisa. Kalau orang yang bisa melihat perlu diruqyah, gitu ya. Kalau orang yang bisa melihat, Meng, itu perlu diruqyah. Itu, tidur. Waduh, masya Allah. Ya gitu ya, Lur. Saya santernya arahin ke belakang aja ya. Soalnya ini kan sudah ada pencahayaan. Ya cuman saya ingin menekankan sekali lagi kepada konten kreator horor. Risih saya, ini capek juga sebetulnya. Risihnya kenapa? Sudahi menurut saya. Jangan mengejar viewer, mending kalian buat hal-hal yang bermanfaat. Itu saran saya, nggak apa-apa penontonnya sedikit pun. Ya, nggak apa-apa penontonnya sedikit pun, yang penting bermanfaat. Itu bisa jadi amal jariah, bukan hanya materi yang kalian kejar. Itu apalagi kalian itu yang berlabel-label bawa nama-nama agama, hati-hatilah. Ya,
jangan terlalu bablas, nantinya merusak gitu. Merusak. Kalau bawa nama-nama agama, saya benar-benar tidak terima sebetulnya ya. Kalau kalian mau belajar ilmu spiritual, belajarlah ilmu spiritual yang baik, yang lurus tanpa merusak syariat aturan agama Islam. Itu yang paling utama. Belajar ilmu hikmah, landasannya harus baik, diarahkannya ke hal-hal yang baik ya, ataupun belajar perkara hal-hal kebatinan. Itu aja. Yang penting tidak, patokannya gini, tidak berkaitan dengan jimat. Bentar, ini kendaraan ada aja pasti. Walaupun jauh sebetulnya ini. Tidak berkaitan dengan jimat, tidak berkaitan dengan khodam, pengisian atau sejenisnya. Jangan percaya itu tipu daya, tablis, ujung-ujungnya merusak baik lahir maupun batin. Harus hati-hati. Nah, kenapa saya edukasinya di tempat-tempat seperti ini? Biar sekalian langsung aja, biar nggak usah sekedar ngomong aja katanya. Kan suka ada tuh yang bilang. Nah, ini untuk meyakinkan juga bahwa pengendalian baik pikiran maupun batin, hati yang tertanam atau kolbu, jiwa, rasa ya, yang tertanam di dalam hati seseorang itu bisa dikendalikan. Dengan catatan landasannya baik, akan timbul ketenangan, kemurnian batin ya, yang sebaik-baiknya dan sebetul-betulnya, tanpa adanya hal-hal yang merusak. Karena ketika sifatannya merusak, itu ujungnya nanti menyesatkan, timbulnya hal-hal yang negatif, amarah tidak terkontrol ya. Apalagi pengendalian rasa yang tertanam di dalam diri itu susah dikendalikan. Apalagi menyalahi aturan, merusak agama nantinya. Boro-boro kalian bisa memimpin diri kalian sendiri, gimana mau memimpin keluarga kalian yang sudah berumah tangga. Jadi kalau mau cari guru-guru yang baik, mau dari belajar ilmu hikmah ataupun istilahnya belajar tentang ruang lingkup spiritual, pemahaman spiritual yang mencakup dengan kebatinan. Ya. Udah yang pasti mah kita sering-sering taqarrub ilallah, itu guru hikmah yang baik pasti menyarankan ke situ ya, mendekatkan diri kepada Allah dengan cara zikrullah ya, dengan menjalankan yang wajib ataupun yang sunnah. Sedikit-sedikit belajar ya, sedikit-sedikit diperbaiki dengan kesadaran, kemurnian batin, kemurnian hati dengan landasan ilmu hikmah ataupun ilmu spiritual yang benar, itu pasti akan enak pembawaannya. Seperti itu. Entah untuk hal-hal keduniawian, entah untuk hal-hal kebatinan, apapun itu konsepnya, apapun itu tujuannya, wajib dilandasi dengan kebaikan. Soalnya sekarang di Indonesia marak banyak di YouTube, terutama di TikTok pun ada. Makin kesini cek kodam ngaco ini. Aduh, ada-ada aja kata saya. Udahlah, kalian harus sering-sering merevisi diri kalian sendiri dengan cara mencari tontonan yang mengandung tuntunan yang baik. Makanya cari tontonan yang baik ya, dalam kesukaannya, contoh di dalam spiritual, contoh di dalam hal-hal mistis ataupun horor. Cari yang mengandung edukasi. Dan saya mohon share video-video seperti ini, bukan di channel saya aja, yang sekiranya mengandung edukasi di share agar penuh kebaikan dan manfaat. Insya Allah jadi amal jariah untuk kalian. Seperti itu. Ini sudah terlalu lama ya. Mungkin hanya itulah. Nah, kita akhiri dan saya tutup. Sebelum saya tutup, tagline-nya di awal aja. Sebelum saya tutup. Kendalikan pikiranmu, gunakan nuranimu, dan bersandarlah hanya kepadanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya itu. Segala kebaikan datangnya dari Allah. Semoga dapat memetik kebaikan manfaat yang saya sampaikan atau yang saya pertontonkan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seduluran. Ini kan lebih enak ya. Biasanya saya sambil berdiri. Salam seduluran, yang ini pegang senter. Waduh, susah. Ya, Meng, sini. Mau ikut nggak? Ini dia kucing. Ish, ngajak main juga. Ish, saya matiin kamera dulu, Meng. Saya bawa kursi berat, Meng. Coba kita lihat. Kelihatan nggak? Meng. Waduh. Tutup, Meng. Ikut nutup.
Waduh, waduh. Udah ya, tutup ya. Apa-apa sendiri ya gini jadinya. Kalau nggak sendiri, kalau rame-rame bawa tim, rekreasi namanya. Masya Allah. Sekian ya.